Shalom semuanya, sebelum kita memulai ibadah Bison pada hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Semoga Engkau sertai dan lindungi dan lancarkan ibadah Bison pada hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari semuanya kita bersatu hati untuk menyanyikan lagu ini.
Shalom keluarga besar SMA Bob Kri 1 Yogyakarta. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena dipercaya untuk menyampaikan renungan singkat pada hari ini dalam acara persiapan penilaian akhir semester. Sebelumnya saya ucapkan salam bagi Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, seluruh karyawan, dan khususnya buat seluruh teman-temanku, para siswa-siswi yang luar biasa dari SMA Bosa ini. Saya percaya acara kita ini akan sangat-sangat memberkati kita, dan firman Tuhan juga boleh menjadi satu pedoman dalam setiap kita mempersiapkan persiapan ujian atau penilaian di akhir semester ini. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan sedikit perenungan firman Tuhan yang kami percaya Tuhan akan sangat-sangat menolong, memberkati kami, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, sekali lagi salam buat saudara sekalian. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Daniel Agung dari GBI Keluarga Allah. Saya selaku Youth and Teens Pastor dari Youth and Teens Impact dari Gereja Keluarga Allah. Dan saya percaya setiap kita pasti akan diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita, saudaraku. 1 Timotius 4 ayat yang 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Amin. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita untuk kita bisa bangkit jadi anak-anak muda yang punya kualitas. Ya, jangan sampai kita menjadi anak muda yang dipandang atau dinilai rendah. Jangan sampai orang menganggap engkau rendah. Jadi bukan saja kita menganggap diri kita rendah, tapi kita juga tidak mau supaya setiap orang itu menilai kita rendah. Kenapa? Karena Tuhan menilai kita tinggi. Karena Tuhan punya ekspektasi besar terhadap setiap kita. Sekalipun kita masih muda, saya yakin Tuhan itu punya rencana yang besar untuk setiap kita. Itu sebabnya Tuhan gak mau kalau ada orang yang melihat kita begitu rendah, melihat kita begitu jelek. Hari ini ayo sekalipun kita anak-anak muda, khususnya teman-teman para siswa sekalian tempat ini, pastikan yuk hidup kita harus punya kualitas yang dahsyat dan luar biasa. Ya, Tuhan mau kita justru menjadi teladan, karena firman Tuhan katakan jadilah teladan bagi orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, dengan singkat saja kita bahas ya 5 area ini. Yang pertama, kita harus jadi teladan dalam perkataan kita. Coba semuanya di tempat masing-masing katakan perkataan. Karena perkataan itu penting. Setiap kita pasti kita berkata-kata, ya setiap kita pasti berbicara. Dan ada perkataan yang kalau kita sampaikan itu ya, orang bisa menilai kita itu rendah, dalam artian jelek. Ya, tapi ada perkataan yang kalau kita ucapkan, orang bisa melihat kita, wah ini anak muda yang punya hikmat nih, ini anak muda yang sopan nih, ini anak muda yang baik ini. Jadi mari kita jaga sungguh-sungguh setiap perkataan kita. Ya, apalagi di sekolah tentunya ya. Di sekolah kita bersyukur tentunya ya karena keadaan sudah mulai membaik ya, tatap muka sudah mulai dijalankan sekalipun mungkin belum seperti dahulu kala ya. Tetapi yang namanya siswa kita seringkali menghabiskan banyak waktu di sekolah, apalagi kalau ini sebelum pandemi ya. Nah, kita harus pastikan perkataan kita khususnya selama di sekolah itu harus kita jaga. Ya, kita jangan terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang dunia di luar. Kalau boleh jujur, dulu saya ya saya maaf kata ya, saya belak-belakan saja ya saudara sekalian ya. Saya zaman SD, saya ingat sekali ya, sekolahnya di mana dirahasiakan saja saudara ya. Tapi pertama kali saya belajar berkata kotor itu waktu SD. Kenapa? Karena saya mendengar dari teman-teman saya mendengar dari kakak kelas saya, mereka mulai mengumpat dan saya mulai praktekkan itu. Tapi saya bersyukur saya punya orang tua yang sangat baik. Ya begitu mereka dengar saya berkata demikian, mereka berani tegur saya. Kenapa? Karena yang namanya lingkungan sekolah itu sangat mudah
membentuk perkataan-perkataan seperti apa yang kita munculkan. Itu sebabnya teman-teman sekalian, ya mari kita jaga perkataan kita. Karena perkataan itu ada yang membangun, ada yang menghancurkan. Firman Tuhan katakan di Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi jangan sampai ada perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia, perkataan yang kalau kita ucapkan justru akan menyulut emosi, yang akan membuat pertengkaran, yang akan membuat kericuhan, jangan. Mari kita pakai perkataan untuk membangun. Mari kita pakai perkataan untuk menyemangati teman-teman kita. Mari kita pakai perkataan kita untuk memotivasi rekan-rekan kita. Bukannya membuat mereka jadi pesimis, bukannya membuat mereka jadi minder, tapi kita pakai perkataan kita untuk menguatkan. Jadi hati-hati juga teman-teman sekalian, pakai perkataan kita jangan untuk membuli orang, tapi pakai perkataan kita untuk bisa mencetak teman-teman kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Oh, saya yakin ya ada banyak orang yang perkataan teman-temannya menghancurkan gambar dirinya, menghancurkan masa mudanya. Tapi ada juga perkataan teman-teman yang bisa membangkitkan iman kita. Dan saya berdoa, yuk teman-teman di siswa Bosa ini, pakai perkataan kita jadi berkat. Pakai perkataan kita untuk sungguh-sungguh membangkitkan teman-teman kita di tengah-tengah segala masalah mereka. Amin. Ya, pakai perkataan kita juga untuk apa? Persiapan ujian. Katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, aku pasti berhasil, aku pasti sukses, aku akan punya nilai baik, dan lain sebagainya. Jadi jangan pakai perkataan untuk mengeluh, wah ini susah sekali, wah nggak mungkin punya nilai yang bagus, nggak mungkin bisa berprestasi, jangan. Oke, apa yang kita ucapkan itu akan jadi dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua adalah kita harus jadi teladan dalam tingkah laku kita. Oke, tingkah laku. Kita harus sungguh-sungguh menjaga tingkah laku kita. Ada satu firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 12 bagus sekali. Berkata demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi firman Tuhan ajarkan, ayo jangan sampai kamu punya cara hidup yang negatif, tingkah laku yang tidak baik. Miliki cara hidup yang baik, punya tingkah laku yang positif. Tingkah laku ini banyak ya macamnya ya. Tingkah laku termasuk juga kita bagaimana kita meresponi waktu kita di sekolah, di kelas, mendengarkan pelajaran, mengikuti pelajaran, meresponi semua tugas-tugas. Kita harus punya tingkah laku yang baik. Termasuk di dalam bersosialisasi, pastikan punya tingkah laku yang baik. Ya, saya punya satu kenangan memori di masa kecil ya waktu zaman SD lagi teman-teman ya. Saya kalau dibilang nakal juga bukan orang nakal, tapi ada satu kejadian yang begitu terkenang. Satu hari saya itu pernah memukul teman perempuan saya. Itu zaman kelas 4 SD, 4 atau 5 SD. Ya, jadi saya biasanya nggak pernah atau jarang lah, hampir katakan nggak pernah lah saya berbuat kasar gitu, apalagi sama lawan jenis. Tapi entah kenapa, ya mungkin waktu itu kerasukan apa saudaraku, saya juga nggak ngerti. Tapi waktu itu singkat cerita, dia sedang mengganggu kita teman-teman cowok ini lagi main. Nah karena itu tiba-tiba emosi saya muncul, saya mulai pukul dia, sekalipun nggak keras, tapi saya ingat saya tampar daerah pipinya ya ke arah telinganya gitu, sekalipun nggak keras sih, tapi saya lakukan itu dan saya sangat-sangat menyesal karena tingkah laku saya itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Singkat cerita, dia nangis, saya dimarahi, saya dilapor. Ya zaman dulu saya disetrap di depan kelas, waduh malu sekali. Ya bahkan setelah itu orang tuanya datang komplain kenapa anak saya begini begitu dan lain sebagainya. Itu jujur sangat nggak enak. Saya malu dengan diri saya kasihan dengan orang tua saya dan lain sebagainya. Dan dari situ saya belajar untuk ketika saya mau lakukan sesuatu, kita tuh harus belajar apa? Berpikir dulu. Nah seringkali kita anak muda, ya khususnya teman-teman ya SMA ya, kadang-kadang kita itu melakukan tanpa kita berpikir dulu. Tingkah laku kita itu ya kita lakukan tanpa kita tuh mempertimbangkan sesuatu yang akan terjadi setelahnya. Hati-hati ya, jadi pastikan jangan tingkah laku yang aneh-aneh. Please teman-teman sekalian, mari kita belajar ya tingkah laku kita yang baik. Ya jangan
Jangan menjadi beban buat orang tua kita. Jangan sampai kita itu jadi beban pikiran buat mereka. Kasihan. Mereka sudah bekerja, mereka sudah berusaha. Pastikan tingkah laku kita baik, tingkah laku kita lurus, kita tidak yang aneh-aneh, saudaraku. Yang ketiga, teladan dalam kasih. Oke. Yes, kita harus jadi anak-anak muda, siswa yang punya kasih. Oke. Ya, saya percaya saya nggak mau bahas ini terlalu panjang lebar karena sudah cukup jelas. Ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tua, termasuk hormat dengan mereka, atau bahkan juga dalam hal ini saya ajak kita mengasihi sekolah kita, ya, kita mengasihi komunitas kita mengasihi keluarga kita di dalam studi ini, dalam SMA Bosa ini, kita mengasihi. Jangan sampai kita justru mencemarkan nama baik. Kalau kita itu mengasihi keluarga kita nggak akan mencemarkan nama baik keluarga kita akan menjaga. Makanya saya ajak, yuk semua siswa SMA Bosa ini kasihi sekolah teman-teman ini. Oke? Banggalah dengan sekolah kalian ini. Perjuangkan supaya sekolah kalian lewat hidup dan cara kalian berprestasi. Sungguh-sungguh buktikan bahwa engkau mengasihi sekolah kalian ini. Yang keempat, teladan dalam kesetiaan. Oke? Kesetiaan, setia. Ayo anak-anak muda, belajar setia dari sekarang. Ya, karena kalau kita nggak belajar setia dari masa-masa remaja kita seperti ini akan sulit. Belajar setia itu artinya terus menerus. Bahkan ini bicara juga tentang konsisten. Begitu banyak anak muda kita tuh tidak setia buat konsisten. Semangat di awal tapi setelah itu kita jadi anak yang pemalas. Artinya kita nggak setia. Kita nggak setia dalam belajar, kita nggak setia dalam ketekunan kita nggak setia dalam memperjuangkan mimpi kita. Ayo belajar, tekun, konsisten. Ya, saya berdoa anak-anak muda, khususnya teman-teman di Bosa ini beda sama anak-anak muda yang lain. Sementara yang lain mungkin hidupnya nggak konsisten, tapi saya percaya siswa-siswi SMA Bapkis 1 ini sungguh-sungguh jadi orang yang konsisten, setia. Kalau kalian punya mimpi, setia, perjuangkan, artinya konsisten, sungguh-sungguh. Ayo kita perjuangkan dengan segenap hati, doakan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir dari saya adalah teladan dalam kesucian. Ya, kesucian dalam kekudusan. Ini bicara juga tentang kita harus menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Ya, saya berdoa supaya setiap kita, apalagi ini menjelang ujian penilaian akhir semester, ayo jaga kekudusan, jaga kesucian, jaga integritas. Amin. Ya, kita nggak perlu mencontek, kita nggak perlu berbuat curang. Berbuat curang itu kita seolah mendapatkan hasil positif sesaat, tapi setelah itu kita kehilangan jati diri, kita kehilangan karakter yang baik. Ya, buat saya kalau memang saya udah belajar berjuang dan hasilnya jelek, it's okay. Ya, selama saya tetap jadi pribadi yang jujur. Karena lebih baik ya punya karakter yang jujur daripada sekedar punya nilai yang kelihatan baik tapi bukan milik Anda secara nyata. Ya, jadi teman-teman ayo belajar ya untuk sungguh-sungguh jadi pribadi yang tulus, yang jujur ya. Saya percaya kalau kita bisa lakukan ini, saya yakin kok hidup kalian akan diberkati, hidup kalian itu akan diluruskan oleh Tuhan. Hidup kalian akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Ya, ayo belajar jujur, belajar hidup dalam integritas sejak masa muda setiap kita. Sehingga nanti kalau kalian sudah semakin dewasa, kalian kuliah, nanti kalian bekerja, kalian diberkati, kalian nggak berbuat curang. Banyak orang korupsi, banyak orang berbuat curang. Kenapa? Dimulai dari masa remajanya, suka berbuat curang. Tapi sekali lagi, saya berdoa anak-anak Tuhan di SMA Bosa ini, ayo sungguh-sungguh jadi teladan dalam kesucian. Sehingga nanti teman-teman yang lain, sekalipun yang lain mungkin mencontek, yang lain berbuat curang, tapi saudara jadi teladan. Saudara hidup saudara jadi inspirasi, hidup kalian jadi impact. Oke, sekalipun tentunya waktu kita menjaga kesucian, kekudusan, kita hidup benar, pasti pada awalnya banyak orang nggak akan suka, banyak orang akan mencemooh kita, banyak orang akan mengejek kita, banyak orang akan menyudutkan kita, tapi it's okay, tetap maju, tetap move on, jangan dengarkan perkataan mereka, jadilah pribadi yang benar di hadapan Tuhan dan pasti hidup saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Ayo mendekat sama Tuhan, apalagi momen menjelang ujian. Ya, saya rasa banyak setiap kita kok pasti takut, deg-degan, pasti wajar. Pakai ya rasa ketakutan, saudara jangan dicekam ketakutan, tapi pakai itu untuk menjadi motivasi saudara mengandalkan Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Amin. Dan juga Agung juga berpesan buat teman-teman sekalian ya untuk terus menjaga pergaulan, menjaga komunitas. Karena
Kalau kita punya komunitas yang baik, kita bisa melakukan tadi, menjadi teladan dalam perkataan, dalam kesetiaan, dalam tingkah laku, dan lain sebagainya. Tapi kalau komunitas kita salah, maka hasilnya juga akan negatif. Ya, jadi ayo terus mendekat sama Tuhan dan miliki komunitas yang baik. Dan saya bersyukur teman-teman ditempatkan di sekolah, di SMA Kristen, ya, yang sungguh-sungguh punya akar yang kuat dalam Tuhan. Saya berdoa tempat di mana saudara bersekolah bukan cuma tempat kalian menimba ilmu, tapi ini jadi tempat sekolah, keluarga, di mana kalian bisa membangun satu komunitas yang positif, yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, dan siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya tidak perpanjang renungan ini, saya rindu berdoa buat teman-teman sekalian. Mari kita satu dalam doa. Oh, terima kasih Tuhan buat renungan singkat hari ini. Bapak, kami percaya sekalipun kami atau teman-teman kami ini Tuhan adalah anak yang muda, tapi kami percaya Tuhan mereka bukan orang yang sembarangan, mereka bukan orang yang rendah Tuhan, tapi mereka adalah orang yang punya potensi Tuhan. Kami bersyukur untuk semua siswa-siswi tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Secara khusus Tuhan aku berdoa supaya hidup mereka jadi teladan dalam perkataan mereka, dalam tingkah laku mereka, dalam kesetiaan mereka, bahkan dalam segala hal Tuhan, dalam kekudusan, dalam kesucian. Mereka bisa menjadi teladan, hidup mereka jadi contoh, hidup mereka bisa membawa menjadi influencer yang baik, menjadi influencer yang membawa influence yang positif, membawa dampak yang positif buat orang-orang di sekeliling mereka. Dan aku berdoa untuk studi mereka, khususnya menjelang persiapan penilaian akhir semester ini Tuhan yang memberkati semua proses yang sudah mereka jalani. Kami yakin apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Aku berdoa Tuhan, apa yang sudah mereka perjuangkan dan mereka usahakan sepanjang semester ini Tuhan akan berbuah, akan menuai sesuatu yang manis, hasil yang baik, prestasi yang baik, nilai yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa senantiasa kasih karunia Tuhan dicurahkan, setiap siswa-siswi di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Haleluya. Tepuk tangan yuk. Sorakan Jesus. Sorakan dahsyat. Sorakan hebat. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, bakar, 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 naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Sorakan Jesus, dahsyat, sorakan hebat, hebat. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, bakar, 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 naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi.
jangan mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaib terjadi. Soalan Jesus, soalan dahsyat, katakan hebat, katakan haleluya. Oke semuanya, kita telah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kita akan menutup dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Semoga Engkau lindungi Bapak Ibu guru, karyawan, serta murid-murid. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat ujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi para siswa sekalian, dan izinkan saya juga menyapa selamat pagi Bapak Ibu orang tua wali SMA Bosa tercinta. Di bulan November ini kita akan segera memasuki kembali penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan beberapa kali, proses evaluasi akhir semester ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama 1 semester di tahun ini. Sekarang kita akan menguji anak-anak kita, meskipun masih daring, tetap harus kita laksanakan. Pertama, kita harus tetap menjaga integritas. Kejujuran itu penting. Apapun yang kita kerjakan, mari para siswa, anak-anak, meskipun tidak diawasi, kita menjaga kejujuran kita dalam mengerjakan tugas-tugas dalam PAS tersebut. Yang kedua, kerjakan sesuai dengan kapasitas Anda, dan kemudian dikirim oleh Anda sendiri ke platform Bapak Ibu guru yang sudah disiapkan, ya. Dan yang ketiga, dalam masa-masa pandemi seperti ini, sekolah tidak mengizinkan bagi peserta didik SMA Bapkris 1 yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar ketugasan, ataupun kemudian kegiatan yang melanggar tata tertib sekolah dan aturan sekolah. Untuk hal ini, sekali lagi saya ingatkan, sekolah akan bertindak tegas. Semuanya harus ada pada ranah pendidikan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengajak kepada para peserta didik, mari kita ikuti penilaian akhir semester ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kita dan proses belajar kita sampai dengan hari ini kepada orang tua kita tercinta, sehingga prestasi ini kita tumpuk untuk masa depan kita. Oke, selamat mempersiapkan diri menyambut PAS mulai tanggal 29 November nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.